nama Titin Dartini Setiawati, NPM 23411179, Manajemen 23D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika bisnis, yaitu tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengertian pajak yang dikenakan pada produsen atau konsumen akan meningkatkan biaya produksi atau harga barang. Ini dapat mengurangi kuantitas yang dijual dan dibeli. Pengertian subsidi yang diberikan kepada produsen atau konsumen dapat mengurangi biaya produksi atau harga barang. Ini dapat meningkatkan kuantitas yang dijual dan dibeli. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut dengan harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga ia mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Kekurangan pajak, yaitu yang pertama menyebabkan harga konsumen meningkat. Pajak akan mendorong harga yang dibayar oleh konsumen naik, sehingga konsumen harus membayar lebih banyak untuk membayar barang atau jasa yang dikenakan pajak. Yang kedua, mengurangi produksi. Pajak dapat mengurangi insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak, terutama jika pajak tersebut tinggi. Yang ketiga, mengurangi efisiensi. Pajak dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang efisien karena produsen dan konsumen harus membayar lebih banyak untuk produk yang sama. Kekurangan subsidi yang pertama yaitu mengakibatkan pemborosan. Subsidi ini dapat mendorong konsumen untuk mengonsumsi lebih banyak dari suatu produk, bahkan jika produk tersebut tidak efisien atau merugikan lingkungan. Yang kedua, mengurangi dorongan inovasi. Subsidi yang terlalu besar pada suatu industri dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mencari inovasi dan efisiensi. Kelebihan pajak itu ada pendapatan untuk pemerintah dan digunakan untuk mengatur pasar. Nah, pajak yang untuk pemerintah itu untuk menghasilkan pendapatan dan untuk membiayai program-program publik dan layanan masyarakat. Sementara untuk mengatur pasar yaitu digunakan untuk mengurangi konsumsi barang atau jasa tertentu yang dianggap merugikan masyarakat, seperti alkohol, rokok, atau barang lainnya. Kelebihan subsidi yaitu mendorong konsumsi positif, mendukung industri strategis, dan mengurangi beban konsumen. Contoh soal yang pertama yaitu pada saat fungsi permintaan KD sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran KS sama dengan min 6 plus D2P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 200 per unit berdasarkan data tersebut. Harga keseimbangan setelah pajak adalah ini rumusnya, ini caranya, pembahasannya ada di sini semua. Jadi harga keseimbangan setelah pajak adalah 8,33. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 28 min 2P, sedangkan fungsi penawaran adalah P min 1,5 QS sama dengan 4. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 200 per unit, maka keseimbangan pasar terjadi. Subsidi adalah yaitu dihitung dulu fungsi penawaran sebelum subsidinya, itu dapatnya 2/3P dikurang 83. Lalu kita cari fungsi penawarannya, yaitu ada 2/3P dikurang 4/3. Jadi itu hasilnya
Di sini ada 11 dan 6, jadi hasilnya 11 dan 6 itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.